Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya John Budi Laksono. Saya akan mempresentasikan sistem internal HSBC mengalami masalah pada tahun 2015 dan 2016. Selanjutnya ini artikelnya, yaitu artikel tentang HSBC mengalami 2 kali musibah besar yang berhubungan dengan kesalahan sistem yang digunakan pada Agustus 2015. Jadi dilaporkan sebanyak 275.000 pembayaran individu gagal diproses. Penyebab kegagalan cukup besar ini akibat sistem pembayaran elektronik untuk pengguna bisnis perbankan yang berbenturan dengan sistem pembayaran gaji. Selanjutnya kejadian kedua yaitu pada awal 2016, di mana HSBC menjadi bank pertama yang mengalami pemadaman sistem IT. Hal ini berimbas pada jutaan pelanggan yang tidak bisa mengakses rekening online serta transaksi lainnya selama 2 hari. COO HSBC, Jack Hackett, mengatakan bahwa saat itu telah terjadi masalah teknis yang cukup kompleks pada sistem internal mereka. Untuk selanjutnya, kegagalan sistem yang pertama adalah sebanyak 275.000 pembayaran individu gagal diproses. Penyebab kegagalan yang cukup besar ini akibat sistem pembayaran elektronik untuk menggunakan bisnis perbankan yang berhubungan dengan sistem pembayaran gaji. Yang kedua, HSBC menjadi bank pertama yang mengalami pemadaman sistem IT. Hal ini berimbas pada jutaan pelanggan yang tidak bisa mengakses rekening online serta transaksi lainnya dalam 2 hari. Selanjutnya, kategori kegagalan sistem. Jadi menurut kegagalan di atas termasuk kategori respon failure, crash failure, dan omission failure, karena kegagalan yang pertama akibat sistem pembayaran elektronik untuk guna bisnis perbankan yang berbenturan dengan sistem pembayaran gaji karena respon dari server gagal dan tiba-tiba berhenti merespon ketika request. Hal tersebut ada dua kategori untuk kegagalan pertama, yaitu respon failure dan crash failure. Jadi untuk crash failure ini gagal karena server tiba-tiba mati karena crash bertabrakan data. Yang kedua, respon dari tertabraknya data tersebut, maka server tidak akan merespon dari request tersebut. Yang kedua, kegagalan sistem seharusnya ketika pemadaman. Selanjutnya yang kedua, mengalami pemadaman sistem IT. Hal ini berimbas pada jutaan pelanggan yang tidak bisa mengakses rekening online serta transaksi lainnya selama 2 hari. Termasuk kegagalan omission failure karena koneksi antara klien dan server terputus dan tidak merespon pada saat request karena pemadaman lampu tersebut, pemadaman listrik. Yang selanjutnya adalah solusi untuk kegagalan tersebut. Yang pertama, agar tidak terbentur antara perusahaan yang menggunakan perbankan elektronik harus melakukan penjadwalan yang tepat untuk pembayaran gaji. Karena jika kelebihan data atau server tidak kuat dengan request tersebut, maka akan terjadi crash dan berhenti merespon. Untuk yang kedua, solusi yang kedua, kegagalan yang kedua, seharusnya ketika pemadaman harus memiliki UPS atau genset agar bisa tetap hidup karena pemadaman. Jika pemadaman dikarenakan pembludakan tagihan pembayaran listrik, dan pihak perbankan harusnya lebih bertanggung jawab lagi agar tidak terjadi pemadaman listrik secara lama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.